Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Eri Wardeni dari Pendidikan Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat, angkatan 2022. Nah, baik, saya di sini akan menerangkan apa itu K3. K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu upaya untuk menjamin kestabilan fisik maupun mental sebagai hak asasi karyawan ataupun pekerja ataupun pegawai untuk mencegah kemungkinan terjadinya cedera, penyakit yang diakibatkan saat bekerja. Tujuan dari K3 itu ada yang pertama, agar setiap pegawai mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, baik secara fisik, mental, batin, maupun sosialnya. Nah, terus yang kedua, agar setiap perlengkapan dan peralatan di tempat kerja itu digunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prosedur. Nah, terus ada yang ketiga, agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya, seperti memproduksi sesuatu hal seperti karet itu dijamin kestabilannya. Lalu yang keempat, agar ada jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai. Nah, terus yang kelima, agar meningkatkan gairah keserasian kerja dan partisipasi kerja untuk membangun kerjasama yang lebih antara pegawai, sehingga mereka dapat merasa aman dan mereka dapat bekerja sama dengan baik. Lalu yang keenam, agar terhindar dari gangguan kesehatan yang dibuat oleh lingkungan atau kondisi kerja. Nah, ini biasanya di suatu seperti zat-zat kimia. Kalau misalnya kita bekerja di laboratori ataupun sebagainya. Lalu yang terakhir, agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. Nah, hal ini supaya mereka merasa aman sehingga mereka dapat bekerja dengan semaksimal mungkin. Lalu dalam K3 itu ada hierarki K3 yang merupakan segitiga terbalik yang dimana prioritasnya dimulai dari bawah hingga atas. Nah, jadi yang pertama ini kita membahas tentang APD. Nah, apa sih APD itu? APD itu adalah alat pelindungan diri yang dimana itu mencakup sebuah alat-alat untuk melindungi diri kita seperti helm, kacamata anti debu, sarung tangan, ataupun sepatu boot. Nah, lalu yang kedua adalah pengendalian administrasi. Nah, kontrol administrasi ini berfokus untuk pengendalian risiko melalui penerapan prosedur administrasi. Dengan menerapkan prosedur pemakaian APD yang benar, mereka juga melakukan pelatihan keselamatan bagi mereka pekerja. Jadi tidak hanya menggunakan peralatan perlindungan, tapi mereka juga harus dibekali dengan pemahaman keselamatan kerja itu sendiri. Nah, terus rekayasa teknologi yang ketiga. Nah, rekayasa teknologi adalah engineering control, bisa dibilang pengendalian mesin, pengontrolan mesin dilakukan ketika proses substitusi tidak memungkinkan dilakukan. Biasanya karena terkendala dari segi biaya ataupun pengganti alat dan bahannya. Lalu masuk ke tahap yang keempat, itu substitusi. Substitusi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengganti bahan ataupun peralatan yang berbahaya, sehingga dapat diganti dengan yang lebih aman. Proses yang berbahaya memasuki langkah keempat, yaitu substitusi. Nah, substitusi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, dengan seperti mengganti bahan-bahan atau bahan pekerjaan ataupun alat pekerjaan dengan yang lebih aman, dengan mengganti proses yang berbahaya, yang awalnya berbahaya, itu menggunakan proses yang lebih aman, sehingga metode kerja itu tidak berbahaya sama sekali untuk para pekerja. Nah, lalu ke tahap yang terakhir itu adalah eliminasi. Nah, eliminasi ini sebenarnya bisa dibilang sama dengan substitusi, namun substitusi mengganti suatu hal yang berbahaya menjadi lebih aman. Kalau eliminasi itu juga mengganti bahan ataupun alat yang digunakan saat bekerja, namun ada hal-hal yang perlu dieliminasi yang tidak perlu, bahkan sangat berbahaya, itu harus dieliminasi. Nah, setelah memahami ketiga itu apa dan apa sih tujuannya, kita masuk
dalam keadaan daruratnya. Nah, dalam keadaan darurat ini kita harusnya dengan sikap tanggap dalam darurat ini. Tidak bisa kita sembarangan sekedar melamun ataupun bagaimana. Jadi kita diharuskan untuk tanggap darurat. Nah, tanggap darurat ini didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Tanggap darurat mengacu pada serangkaian tindakan yang mengambil sebagai respon terhadap situasi darurat dan krisis yang tidak terduga, sehingga hal-hal tanggap darurat itu bersifat spontan. Dan oleh karena itu, untuk membangun kepekaan seorang pegawai ataupun pekerja untuk tanggap darurat itu diperlukan sebuah sosialisasi dan juga pembekalan lebih awal kepada pekerja, sehingga jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, mereka cepat dengan tanggap menetralkan sebuah masalah itu tersebut. Nah, untuk cepat tanggap ini sebenarnya memiliki tujuan utama. Spontan ini bertujuan untuk menyelamatkan sebanyak-banyaknya korban dan menjaga dalam keadaan yang aman sehingga tidak menimbulkan risiko yang kemudian harinya. Dalam keadaan darurat ini, kita juga harus memiliki alat-alat yang memadai. Contohnya, yang sangat awal itu karena kita bersifat spontan dan juga penanganan awal, kita perlu yang namanya P3K. Apa sih P3K itu? P3K adalah pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, P3 ini merujuk pada serangkaian tindakan darurat yang diberikan kepada korban kecelakaan ataupun cedera secara segera setelah kejadian terjadi. Nah, namun P3K ini bersifat cuman sementara karena mereka hanya penanganan awal, sehingga setelah melakukan penanganan awal maka diharuskan untuk melakukan penanganan yang lebih lanjut. 3K ini biasanya identik dengan kotak P3 ataupun tas P3. Nah, apa sih isi-isi dari tas P3 ini? Biasanya dengan karena bersifat awal, biasanya dengan alat-alat medis ringan seperti perban, kapas, alkohol, betadine, ataupun plester luka. Untuk meningkatkan kesadaran karyawan terhadap bahaya, maka diperlukan sebuah komunikasi ketiga. Nah, dan komunikasi ketiga ini sangat diwajibkan untuk seluruh perusahaan ataupun kantor-kantoran besar. Nah, komunikasi ketiga ini memiliki tujuan untuk kebersamaan ataupun kesamaan. Dengan kata lain, efektivitas komunikasi itu ditunjukkan dalam sebuah informasi yang disampaikan pembicara untuk para karyawannya, yang dimana untuk keselamatan kerja ini diperlukan bahwa seluruh karyawan memahami persis apa cara menangani sebuah risiko. Untuk tahapan-tahapan prosedur komunikasi itu dari penyampaian isu masalah, yang kedua verifikasi masalah, yang ketiga pembahasan masalah, lalu yang terakhir adalah penyelesaian masalah ataupun bagaimana cara menangani dari sebuah masalah itu. Ketika kita memahami jenis administrasi dan juga bagaimana kita mempertahankan diri kita dengan APD dan juga melakukan pengecekan ulang pada mesin dan juga menjaga kebersihan lingkungan, maka kita harus juga memiliki laporan hasil pemenuhan persyaratan ketiga ini. Nah, untuk mengevaluasi pemenuhan persyaratan dan prosedur ketiga ini perlu disiapkan beberapa hal. Misalnya, yang pertama itu dokumen persyaratan dan prosedur ketiga. Terus juga daftar periksa. Nah, daftar periksa ini untuk mempermudahkan kita mengevaluasi sehingga karyawan-karyawan lain itu mengetahui bahwa kita memang melakukan pemeriksaan untuk menjaga kerja K3 kita. Nah, lalu kita juga harus memiliki tim evaluator. Tim evaluator ini bertugas untuk memeriksa itu tadi. Ada sangkut pautnya dengan daftar periksa itu juga. Nah, tim evaluator ini biasanya terdiri dari karyawan perusahaan itu sendiri ataupun konsultan K3 dan pihak-pihak ketiga lainnya. Nah, lalu yang harus kita miliki juga itu waktu dan anggarannya juga. Evaluasi pemenuhan persyaratan dan prosedur K3 membutuhkan waktu dan anggaran waktu yang dibutuhkan tergantung pada luas kompleksitas perusahaan. Anggaran yang dibutuhkan tergantung pada metode evaluasi yang digunakan.
di ujung presentasi yang dimana kita memasuki kesimpulan. Nah, kesimpulannya setiap karyawan itu harus memahami apa itu K3 yang dimana bertujuan untuk menjaga keselamatan mereka tersendiri dan juga keselamatan orang lain. Dengan pemahaman K3 ini sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan pada karyawan ataupun pegawai, dan juga membantu orang banyak ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Semoga dengan pemaparan materi ini dapat memberi wawasan lebih kepada saudara-saudara yang menonton. Terima kasih. Saya Muhammad Ade Wardeni, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.